Oke, jadi ini seperti yang saya bilang ya, self ini kebetulan suka angka 3 Pak. Nah, Angka jadi ini 3. ya, jadi ini skenario-nya ini di bagian part 3. Oke. Jadi self ini biasanya digunakan untuk melengkapi sebuah core system. Oh, seperti Mm-mm. itu. Jadi memang self ini bukan untuk menggantikan sebuah core system. Core system apa maksudnya ya seperti SAP gitu ya, Pak ya? SAP, Udo, dan lain sebagainya lah Pak. Jadi biasanya ini tuh melengkapi Pak. Misalkan Hmm. sudah ada core system akuntansi, penjualan, produksi. Nah biasanya ini melengkapi Iya, data-data yang tadi saya bilang ada gap tadi Pak. betul. Misalkan untuk di apa namanya untuk akuntansi keuangan, misalkan manajemen kinerja anggarannya datanya belum ada nih atau Hmm. perlu dikelola. Nah kita bikin nih Pak aplikasinya di pre-process seperti itu. Jadi kalau pakai file Excel bisa kita kelola dulu, kemudian nanti datanya bisa kita lempar kalau sudah clean, misalkan seperti itu, Pak. Oke. Ataupun misalkan rekonsiliasi seperti itu misalkan. Nah, bisa Iya, dulu kita pre-processing sebelum masuk ke ERP. oke. Dan juga setelahnya, misalkan dari core system, misalkan lempar data, misalkan dari core system lempar absensi Hmm. ataupun Word, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita bikin self, bisa bikin aplikasi self untuk manajemen KPI, misalkan dengan Oke. data-data yang dikirim dari core system. Ataupun yang lain-lainnya, Pak, misalkan informasi penagihan. Ya, invoice misalkan dengan dari core system menerbitkan invoice. Iya. Nah, kita bisa Pak, invoice-nya ini otomatis pakai self di blast, seperti itu misalkan. Oke. Nah, itu skenario-nya tuh tipikalnya seperti itu. Berarti sangat variasi sekali, Pak ya, penggunaan self ini sejauh ini. Betul Pak. Nah, saking variasinya sangat banyak, kita sudah ada lebih dari 1.000 perusahaan loh Pak Oh, yang besar menggunakan self juga, Pak ya. secara global. Betul sekali. Jadi ini self ini sudah worldwide Pak. Jadi enggak Oke. cuma di Indonesia. Jadi memang ini aplikasi asli dari Jepang, tapi memang kita sudah diimpor secara legal di Indonesia. Mhm. Jadi sudah dilokalisasi seperti itu. Jadi sudah banyak yang pakai seperti itu, enggak cuma di luar negeri saja. Jadi di Oke. Asia juga kita sudah Sudah. mulai. Oke. Pak seperti itu. Oke. Jadi gimana Pak? Penasaran nggak Pak dengan self ini? Penasaran sih supaya saya Oke. mau lihat secara langsung Iya, kira-kira gimana sih caranya untuk ngekspor dari ah. Excel file menjadi suatu aplikasi. Tadi saya bilang 3 menit ya. 3 menit. Kalau Pak Rafif mungkin 3 hari Pak ya. Tiga. Oke, kita coba Pak ya. Oke, boleh di Oke. timer teman-teman. Jadi ini oke. Jadi misalkan ini saya punya use case Pak. Misalkan saya punya use case seperti ini. Nanti saya tampilin lagi. Oke, ini apa nih Pak kira-kira? Ini misalkan ini saya punya Excel simple aja. Jadi Simpel. misalkan Pak Rafid biasanya kalau untuk di IT sering nyatet-nyatet aset kan Pak ya? Iya, Nah kadang-kadang saya perhatiin juga Pak Rafid mungkin masih pakai Excel manual lagi dan jangan iya. ATS-nya Kadang juga. saya pakai Excel karena mikirnya biar lebih cepat. Cuma kadang ada beberapa kendala sih karena manual itu. Iya, nge-share filenya apa ya? Iya, Untuk benar. bisa online kadang-kadang konflik seperti itu, Hmm. kadang-kadang nge-crash. Nah, kalau Pak Rafid disuruh bikin ini dari Excel ini fungsinya untuk bisa insert, update, delete. Kira-kira Pak Rafid butuh berapa lama? 1 hari mungkin ya? Kalau karena saya pakai di lokal ya, cepet sih. Cuma di lokal saya aja gitu. Jadinya Hmm, kita harus saling oper-operan data. Si Excelnya harus hmm. dikirim masing-masing ada. Nggak, maksud saya kalau dibuat jadi aplikasi, Kalau misalkan aplikasi ya, Pak Rafid kan misalkan Microsoft base, hmm, .NET misalkan kan. oke. Biasanya Pak Rafid kalau bikin aplikasi .NET kayak gini berapa lama nih Pak? Bisa seminggu mungkin Pak ya kalau kayak gini. Karena kan harus mikirin masalah data di belakangnya, data engineer itu pipeline-nya. Tapi kalau simple ya mungkin nggak seminggu banget. Cuma yang jelas nggak sehari sih Pak kalau saya. Oh, nggak sehari ya? Oke. Nggak. Mari kita buktikan ya Pak ya. Nah, Nah, jadi ini aplikasi Self. Self ini aplikasi desktop. Eh, Tampilannya simple Pak. hmm, Kayak mirip-mirip kayak apa ya nih, hijau, kuning, biru. Ya mungkin lebih catchy lah ya. Jadi mirip-mirip kayak Google juga ya, iya. permainan warna. Jadi di Self ini user screen-nya itu pendekatannya simplicity aja. Ini hanya ada pengenal company ID, user ID, dan password. Oke. Jadi masing-masing apa namanya instance itu dijamin aman Pak, yang saya Hmm, bilang PDP tadi. Jadi uh, dan masing-masing user itu punya separate account dan juga separate data seperti itu server. Oke. oke. Nah ini tampilannya Oh, mirip konsepnya seperti Windows. Ini kayak Windows Explorer Pak. iya. Jadi sebelah kiri ini ada tree folder di directory.
yang dimana isinya ini adalah aplikasi. Iya, simpel ya Pak ya. Simple nih. Terlalu banyak button gitu. Nggak banyak button. Nah, ini saya bisa juga, misalnya kalau mau icon yang lebih gede atau kalau mau list. Nah, tapi intinya di sini udah banyak aplikasi nih yang kami sudah buat seperti Oke. itu. Jadi kita bisa membuat aplikasi dengan sangat mudah seperti itu. Nah, ini ada banyak contoh aplikasi. Misalkan accounting ledger, saya hanya tinggal klik saja, hanya Oke. dengan cukup dengan klik sekali. Kita nanti bisa Pak, dia akan di belakang layar dia akan memanggil server. Jadi ini kita teknologinya ini menggunakan Google Cloud Pak seperti itu. Jadi Oke. apa namanya? Oh ya, saya lupa jelasin. Jadi GCP Self ini menggunakan Google Cloud Pak. Oh, Betul. oke. Jadi dia menggunakan Google Cloud. Cloud-nya dari Google. Google Pak. Ya kan Google Bapak percaya nggak? Percaya sih Pak, karena udah besar sekali sih. Betul kan, sudah besar sekali, dan di Indonesia sendiri Google Cloud sudah masuk beberapa tahun yang lalu Pak. Iya, benar. Dan di sini kita sudah ada Google Cloud itu sudah ada 3 untuk data centernya seperti itu. Jadi yang setahu saya ID-nya itu Jakarta A, Jakarta B, Jakarta C seperti itu. Oke, Jadi berarti kan udah memenuhi standar Indonesia Pak. betul Karena sekali. data center harus di lokal menurut Iya. peraturan pemerintah. SLA-nya pun Google Self juga sama mengikuti 99,998%. Oke. Jadi Pak Rafiq nggak perlu pusing-pusing mikirin downtime dan sebagainya. Dan Self ini di backup di ketiga lokasi tersebut. Oke. Nah ini contoh kalau saya run ya Pak ya. Ini salah satu aplikasi yang sangat bagus, aplikasi accounting ledger. Walaupun bukan ini tujuan kita, saya hanya mau kasih tahu aja. Jadi kita hanya tinggal klik saja dan aplikasinya ini nanti akan muncul Pak. Oke. Nah, sekarang saya ini mau impor. Ceritanya saya mau impor file Excel tadi. Nah, jadi ada 2 menu, ada 2 screen. Ini screen untuk end user, ada lagi screen untuk application developernya atau application authornya, Pak. Oke. Namanya management screen. Nah, ini management screen. Nah, ini saya akan impor filenya di sini. Nah, di sini ada button new applications. Kita tinggal klik. Ini fiturnya macam-macam. Kita tinggal klik new application. Nah, kita kasih nama misalkan self demo misalkan. Kita create from Excel file. Nah, di sini juga ada random prefix, tambahan nama depan aja sih. Nah, ini bebas. Nah, ini saya bikin aja dulu mungkin apa namanya? Ya, mungkin saya biarkan saja kalau default seperti itu. Saya pilih filenya. Nah, ini file yang cari template Excel tadi Pak ya? Betul, Excel yang ini tadi loh ya Pak ya. Oke. Iya. Ini mungkin nggak pas 3 menit karena kita banyak sambil iya. berdialog ya Pak ya. Tapi nanti coba bisa kita hitung dari mulai ketika dari sini ya Pak ya. Oke, boleh. Kita mulai start. Jadi dia akan otomatis mengimpor filenya ini. Nah, jadi mungkin sembari saya juga jelaskan. Oke. Dia mengimpor filenya ini redundant Pak. Jadi mungkin saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi intinya kita di 3 lokasi itu masing satu lokasi bisa lebih dari 1 server Pak. Oke. Jadi datanya itu dipecah-pecah. Jadi Excel-nya ini ibaratnya nggak makan space juga seperti itu kita upload. Oke. Dan di sini juga kayak Windows Pak, ada kayak wizard-nya seperti itu. Ada step 1, step 2, step 3. Kita bisa ikutin. Jadi kalau kita awam kita masih bisa betul panduan Pak. di sini gitu ya. Betul, ada panduannya seperti itu. Jadi nggak usah Pak Rawi nggak usah khawatir. Oke. Let's get started. Dan di sini pun Pak ada macam-macam Pak template-nya. Ada template yang untuk table sederhana, ada table yang bisa lebih canggih Pak kalau untuk pivot misalkan seperti itu. Tapi mungkin next time Pak ya. Nanti ke depan kita bakal ada webinar lagi. Jadi ini bukan webinar hanya 1 kali aja. Kita akan mengadakan webinar-webinar lain Pak terkait dengan Self. Oke, sangat menarik. Oke, nah ini paling simple untuk input format Excel sheet list table, hanya 1 table simple saja karena ini mirip. Ya lihat aja kan cuma table. Berarti ini berdasarkan kecocokan bentuk format betul dari sekali, Excel betul tadi, ya? sekali. Kita next kan, jadi dia akan otomatis kita disuruh milih Pak judul kolomnya. Oke, judul baris 1. Nah, kalau Pak Rafiq bingung sama ada wizardnya. Ini kita klik yang tanda lampu. Ini bagian tips and trick. Iya. Nah, tinggal ikutin aja. Ini diklik di blok dia Pak. Judul-judul kolomnya. Nanti jika sudah dipilih oke. Dan jika sudah tinggal di-oke-kan. Oke. Kita praktekin aja Pak ya. Boleh. Oke, saya select row-nya. Ini tutorial saya close. Saya select row-nya, dia akan nanti otomatis saya pindah ke sini. Selnya nanti otomatis terpilih.
Saya klik, terus saya drag nih Pak, Hmm. sampai ke K1. Nah, lihat ini nanti A1 sampai Sampai K1, K1. mirip dengan uh, Excel Pak ya. Iya, benar. Oke, saya save. Nah, tuh otomatis Oh, Pak dia dibaca Pak. langsung bisa baca deteksi apa namanya header yang ada di tabel ini ya. Betul sekali Pak. Dia akan otomatis membaca Oke, headernya, title, status, current owner dan lain sebagainya. oke, Dan oke. di sini juga bisa otomatis koreksi Pak. Di sini kebetulan nggak boleh pakai spasi, jadi ini kayak Ya, current spasi owner. benar. Nanti otomatis bisa diperbaiki dengan underscore. Oke. Underscore nanti akan bisa ditambah. Kalau kita mau ganti juga bisa sih, misalkan ini judul dan lain sebagainya, kita Hmm, juga bisa. Oke, oke. ini mungkin saya bikin apa namanya label misalkan, label saya ganti. Oke. Oke, Oke. jika sudah saya close, kemudian kayak Windows Pak, klik next saya. Nah nanti di sini kita bisa milih file type-nya Pak. Jadi eh, yang tadi label atau tadi yang kolom pertama tadi kita Iya. bisa ganti. Kalau Bapak mau teks, mau angka integer, number itu Oke. pecahan, Hmm. kalender, date and time. Ini Seperti berarti itu. kayak untuk format penyimpanan data di database nanti, Pak ya? Betul Pak. Nah tadi kan Pak Raffi bilang kalau Iya. Pak Raffi bikin database sendiri, kebanyakan Pak bikin table berapa lama, Iya, terus tipe datanya, primary key dan lain sebagainya. benar. Yang ini nggak usah repot-repot, otomatis seperti itu. Oke. Oke, ini kita kalau misalkan di sini ada angka, dia juga otomatis mendetek angka, Pak. Oke. Dan yang paling kerennya lagi, kalau saya klik next, di sini dia akan otomatis Pak membuat tabel. Nah, walaupun database sebenarnya sih, tapi dia akan membuat tabel Pak dengan kolom-kolom tadi, yang judul-judul kolom tadi, dengan tipe-tipenya masing-masing. Ya, di sini kemudian di sini datanya dia akan otomatis Pak. Dia akan mengotomatis mengimpor data. Jadi Oke. Pak Rafif, kebayangkan Pak, Bapak bikin aplikasi, tapi Bapak biasanya kalau data itu udah proses data migrasi kan Pak ya. Iya, benar. Nah kalau data migrasi sendiri juga tekstan kan Pak ya. Benar sekali. Nah dengan ini kita otomatis udah saving waktu banget tuh Pak, bikin aplikasi, migrasi data pula kayak gitu kan. Oh, sekaligus berarti, Pak ya? Sekaligus Pak seperti itu. Jadi sekali mendayung 2 3 pulau langsung terlampaui Pak seperti itu kan. Praktis sekali nih, Praktis Pak. sekali Iya, Pak iya, seperti iya. itu. Bahkan ada testingnya sendiri, nanti saya akan coba jelaskan. Saya coba next. Nah, ini otomatis, Oke. nah ini nama user interface-nya, mungkin saya default saja dulu. Saya create a net. Oke, saya okekan. Nah, jadi nanti di belakang layar dia akan secara otomatis mengenerate, Pak. Nah, jika sudah, dia akan mengasih notifikasi kalau application creation-nya sudah komplit. Seperti itu. Oke. Nah, itu langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Kita tinggal publish, Pak. Jadi, selama kita belum publish, user belum bisa mengakses. Oke. Dan kita pun publish yang saya bilang, kita bisa publish itu target juga bisa ke user-user tertentu. Tapi kali ini saya publish all ya. Oke. Kita publish. Oke. Nah, cara runningnya gimana? Kita balik Pak ke menu user biasa. Nah, ke manage screen. Ini kebetulan user saya merangkap sebagai developers dan juga end user. Berarti nanti ada dua tampilan yang berbeda tuh, Pak, antara Betul. end user sama developer ya? Betul Pak. Kalau di cuman end user aja kita cuman ya menu untuk menjalankan aplikasi saja. Iya. Nah, ini aplikasinya ada di sini di paling bawah. Ini tadi self demo. Tadi ingat kan tadi ada RTZ, ada prefix. Nah, ini prefixnya di sini. Bisa kita rename juga seperti itu. Tapi saya biarkan saya double klik untuk menjalankan. Nah, ini tampilan default ya Pak ya. Ini bisa kita custom. Jadi Pak Rafif nggak perlu pusing bikinin UI. Ini UI-nya udah ada nih. Ini button sih. Nah, ketika saya klik ini, Oh, button. ya, tada, nah langsung muncul kan Pak datanya nih. Iya. Nggak perlu repot-repot. Dia udah langsung nge-query atau mengambil data yang tadi yang saya impor sejumlah 9 data. Dan otomatis datanya ini sekarang reside di database Pak, seperti itu. Oke. Nah ini otomatis datanya sudah bisa terimpor. Terus yang lebih kerennya lagi di sini ada trail log-nya Pak. Jadi ini saya yang update, saya yang insert, yang juga modify terakhirnya kapan tadi. Barusan ini waktunya kapan. Jadi secara default kita sudah menerapkan standar juga untuk log trailnya seperti itu.
Berarti seandainya kalau saya update nanti bakal berganti nama juga. Betul, betul sekali Pak. Ini misalkan saya tambahin data ya Pak ya. Oke. Nih, mungkin saya edit saja. Oke. Saya edit, kemudian saya save. Nah, langsung tuh Pak. Oke, oke. Dan kalau saya mau drop semua, saya tinggal delete all dan saya save seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan step terakhir, misalkan saya mau nambahin untuk fungsi apa? Saya mau nambahin fungsi ini Pak untuk Oke, bisa gimana tuh, Pak? nge-print PDF. Nah, ini yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Gimana sih cara membuat pemrograman tanpa coding? Nah, ini saya balik ke menu developernya, kemudian saya buka sheet-nya. Nah, yang hanya perlu saya lakukan adalah saya membuat create button, Oke, button. save PDF misalkan. Saya bikin save PDF, kemudian di sini ada icon button. Oke. Saya tambahkan button save PDF. Terus biar hidup kita lebih berwarna Pak, kita tambahin juga buttonnya Pak. Nah, ini kita bisa tambahin button yang lebih berwarna, kita bisa desain yang mau catchy atau seperti apa. Yang mungkin kurang menarik, kita bisa ganti lagi misalkan buttonnya warnanya seperti ini dan fontnya misalkan warna hitam. Padahal bisa sesuai kriteria kita, Pak. Betul sekali Pak, size-nya dan lain sebagainya. Oke, kemudian maaf kegedean. Ini saya balikin lagi. Nah, kemudian saya tambahkan fungsi Pak. Ini mungkin warnanya belum cocok. Oke. Nah, ini saya tinggal klik aja Pak. Oke. Klik. Kemudian saya new action set, saya bikin fungsi save PDF misalkan. Oke. Oke. Nah, ini Pak, klik and drag-nya. Jadi di sini udah ada perintah-perintah secara default. Saya hanya tinggal perlu memanggil fungsi men-save menjadi sebuah file PDF, di mana itu ada di sheet Pak, di kategori warna biru. Save sheet sebagai PDF. Kebayang nggak Pak? Hanya dengan satu blok atau satu perintah, saya sudah bisa untuk menjadikan ini menjadi sebuah file PDF. Oke, saya select ini fungsinya, saya save, kemudian saya republish lagi. Oke, sebentar. Oke, jadi saya republish lagi ini. Saya republish. Dan kita bisa langsung pakai, Pak. 3 menit kan, Pak? Nah, tambah lagi bisa bikin fungsi. Iya, cepet, Pak. Kalau dilihat tadi itu mungkin kayak sebuah action, biasanya kalau di Excel makros ya. Cuma makrosnya dalam bentuk tadi blok-blok tadi ya. Betul. Kalau di makros Bapak harus coding kan? Iya, benar. Mirip-mirip kayak VB kan? Betul. Nah, ini kita tinggal klik aja dan kita sudah bisa save menjadi file PDF seperti ini. Oke. Sangat simpel ya. Jadi kebayang ya Pak ya, betapa sangat hidup kita pekerjaan kita jadi lebih dimudahkan dengan adanya self ini. Oh, ini hasilnya. Sebentar. Oke. Oh ini dia. Ini juga sama, sorry, saya udah siapin juga. Oke. Ya ini mungkin kurang lebih sama. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, demo saya mungkin sampai di sini saja. Ya, semoga ini menjadi sebuah inspirasi ya jadi orang-orang mungkin kalau dia bingung untuk membuat aplikasi seperti apa, mereka bisa menggunakan self seperti itu. Oke, sangat menarik sekali mungkin ini dari penjelasan Pak Tony terkait self ya. Kalau kita lihat tadi proses sangat simpel dari sebuah aplikasi dari Excel file gitu, di-convert menjadi aplikasi Excel. Kalau kelihatannya kita mungkin biasanya pakai makros di sini dalam proses manual di aplikasi Excel. Cuma kalau melihat pakai self, dia tuh udah convert dari program logic tadi menjadi sebuah blok-blok. Sangat menarik. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya kepada para audiens yang ada di sini untuk Bapak Ibu. Boleh langsung aja nanya di chat atau open mic. Cuma sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini, kita akan menampilkan video komersil dari kami terlebih dahulu. Jadi mungkin pertanyaannya bisa disiapin dulu ya, dengan commercial break sebagai berikut ya. Oke, mari kita